Amin, Amin. amin. Allahumma sholli ala Allahumma. Sayyidina Muhammad. Pertama-tama saya ingin mengucapkan ucapan terima kasih saya kepada founder dan co-founder, yaitu orang tua kita di SSW, yaitu Pak Abi Haji Masturi Firmansyah dan ada Elisa Nasari, yang saat ini beserta rombongan SSW sedang melaksanakan umroh. Ya, kita sama-sama doakan semoga Abi Haji dan Umi Haja sehat walafiat sampai umrohnya selesai dan kembali ke Jakarta sehat, dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal Amin, alamin. amin ya Rabbal Alamin. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada divisi training kita, yaitu Rizal Fahmi Ramadan, yang tidak bosan-bosan membimbing kita semua ya untuk sama-sama belajar di Zoom online. Terima kasih kepada moderator kita yang luar biasa, Pak Kasbianto. Terima kasih Pak Kasbianto telah membuka acara pada malam hari ini. Yang saya hormati para PIC 1 sampai 33 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati SC 1000, SC 2000, SC 1000, SC 500, SC 150, SC 20, dan juga para reseller SSW yang saya hormati, juga para tamu undangan, mungkin ada ya satu dua yang hadir yang baru pertama kali. Perkenalkan, saya Faisal Dai dari SSW 26. Saya diamanahkan oleh founder SSW untuk memberikan atau sharing ya berbagai ilmu, yaitu salah satu produk terbaik yang pernah menjadi terbaik di tahun 2022, yaitu Eco Racing. Sebenarnya ada dua ya Bapak Ibu ya, yang terbaik waktu itu ada Eco Farming dan Eco Racing, dua-duanya menjadi yang terbaik. Ya, sebagai kita flashback ke belakang, bahwa Eco Racing ini adalah produk yang paling nomor satu yang Pak Haji Febrian Agung ciptakan ya. Jadi waktu itu pertama kali hadir PTPS ini, produk yang paling launching duluan itu Eco Racing. Yang lain-lain itu tidak ada, mungkin ada beberapa Hubs Pro dan Elven Collagen doang kalau nggak salah. Itu tiga itu saja, yang lainnya masih pada belum launching ya. Dan menjadi yang terbaik di tahun 2022. Oke Bapak Ibu, nanti kita ada sesi tanya jawab ya. Saya sharing sedikit ini aja ya. Apa itu Eco Racing? Mungkin Bapak Ibu semua udah pada tahu semua, jadi saya hanya flashback aja, hanya mengingatkan saja. Ya, Eco Racing itu adalah bahan adiktif Bapak Ibu ya, bahan adiktif yang terbuat dari 100% bahan organik. Nah, itu bisa ada di layar. Yang formalnya awalnya itu sebenarnya Pak Haji Febrian ini membentuk dari cairan. Nah, awalnya ini sebelum menjadi pil ini dari cairan dulu, sehingga dipadatkan menjadi sebuah kayak pil KB gitu ya, kecil ya. Jadi ukurannya kalau ada yang motor agak kecil, kalau mobil agak besaran lagi. Nah, ini udah melalui penelitian Bapak Ibu ya, selama 5 tahun. Karena Pak Haji Febrian Agung ini kan orang fisika, kayak Pak Haji Masturin. Jadi beliau menciptakan Eco Racing ini melalui penelitian dan sudah di uh, diteliti, diimplementasikan selama 5 tahun dan sudah di tes emisi, sudah diuji coba di Bandung, di Jakarta dan Jabodetabek. Jadi manfaat-manfaatnya Eco Racing ini adalah untuk menambah nilai oktan ya Bapak Ibu. Oktan atau RON kalau pada bensin. Kalau dulu kan ada premium,
Dan sekarang premium itu dihilangkan, jadi adanya hanya Pertalite ya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah menggunakan Eco Racing ini, jadi nggak usah pakai Pertamax, apalagi Pertamax Turbo. Kenapa? Karena ini pil ini menaikkan oktan atau RON. Ya, yang awalnya Pertalite itu kalau nggak salah 90, premium 88, Pertalite 90, Pertamax 92, RON-nya ya Bapak Ibu. Pertamax Turbo 94, dia kelipatan dua. Jadi Bapak Ibu nggak usah tuh pakai yang Pertamax, pakainya apa? Pertalite saja. Kenapa? Karena ini pil menaikkan RON atau oktan. Kalau yang Eco Racing ya. Ya, yang kedua membersihkan dan merawat mesin. Nah, kemarin waktu itu saya sering banget tuh di bengkel-bengkel ya Bapak Ibu ya. Pak, ini kok di servis kok nggak begitu kotor ya? Kenapa ya? Dia bilang, biasanya kalau yang lain-lain itu udah kotor kayak hitam-hitam gitu mesin-mesinnya. Ternyata ya itu saya kasih tahu kepada bengkelnya, oh saya pakai ini Pak, ini. Alhamdulillah, oh iya, iya. Jadi membersihkan mesin, merawat mesin. Jadi nggak Bapak Ibu nggak usah khawatir dengan Eco Racing ini, kita mesinnya malah tambah terawat, tambah bersih. Gitu. Nah, yang ketiga menyempurnakan pembakaran. Menyempurnakan pembakaran. Kalau pembakarannya kurang bagus, berakibat akan bocor boros bahan bakarnya kalau pembakaran tidak seimbang. Jadi pembakaran antara oksigen dan pembakaran itu harus seimbang. Menghilangkan knocking. Knocking itu kayak suara-suara bunyi yang nggak enak di mesin gitu loh. Kalau suara knocking itu suara ya, suara yang nggak enak di mesin. Itu ada yang nggak beres itu. Mesinnya ada yang kayak semacam ada yang aus gitu. Nah, yang keempat, yang kelima, meningkatkan akseleri dan tenaga. Jadi tarikannya itu makin ringan, Bapak Ibu, nggak berat. Tarikannya nggak berat, jadi ringan. Tarikannya gas sedikit aja pada motor ya. Kita bahas motor dulu. Pada motor tarikan gas aja dia tuh kayak reng gitu. Tarikannya kencang gitu, bertenaga, berpower. Nah, yang keenam mengurangi emisi gas buang. Nah, ini yang paling utama, Bapak Ibu. Yang paling saya senang di Eco Racing ini, pertama kali saya gabung ini, alasannya ini yang nomor 6 ini. Mengurangi emisi gas buang sampai 0%. Maksudnya gini, kalau orang pembakaran kita tidak memakai Eco Racing, itu bahan bakarnya itu mengeluarkan Itu dari karbon kemarin aku dioksida. sentuh itu gigi gue kagak ada. Gue pusing dah. Oh, siapa yang pusing, Pak? Oke, saya lanjut. Yang nomor 6 mengurangi emisi gas buang. Jadi kita sudah dites emisi, Bapak Ibu di bengkel-bengkel di kota-kota besar, Bapak Ibu. Jadi dia menghilangkan karbon dioksida sebanyak 0%. Jadi yang kalau kagak pakai Eco Racing ini, gas racunnya itu kisaran antara 1 sampai 1,5%, bahkan sampai 2% bisa. Tapi kalau dengan Eco Racing ini dia menghilangkan sampai 0%. Jadi benar-benar kayak seolah-olah tuh kalau pakai Eco Racing itu kayak pakai motor listrik, tidak ada karbon dioksida, tidak ada racunnya. Jadi luar biasa kayak kita jadi apa istilahnya itu sedekah udara bebas. Yang ketujuh, memberikan efisiensi bahan bakar. Ya, jadi efisiensi itu maksudnya pengiritan, jadi penghematan kisaran antara 20 sampai 30%. Gitu. Nah, sebagai catatan Bapak Ibu, kalau kita menggunakan pil Eco Racing motor ini, itu kita biasakan sampai full tank dulu cara pemakaiannya ya. Kita full tank dulu, beda-beda ya. Kayak Aerox sama Aerox itu 5 liter, kalau Vario sama Nmax itu bisa
6 literan. Itu penuhin aja Bapak Ibu. Full tank nggak apa-apa, full tank. Setelah full tank itu dicelupkan, dibuka satu ini ya, ini dicelupkan satu pil. Satu pil ini untuk 4 sampai 6 liter. 4 sampai 6 liter. Jadi kalau emang ada motor gede, kalau moge ya, moge motor gede BMW atau motor polisi atau apa Ducati, kalau hitung aja, kalau umpama dia 8 liter kasih 2, kalau 12 liter kasih 3. Perbandingannya 1 liter satu pil untuk. Nah, untuk kalau biar lebih sempurna lagi untuk efisiensi, kalau bisa ini lebih sempurna lagi, bisa sampai 40% apabila Bapak Ibu motornya itu dalam keadaan apa setelah diservis. Maksudnya kalau umpama habis diservis itu pengiritannya bisa sampai 40% maksudnya gitu. Tapi kalau seandainya mau motornya nggak diservis-servis itu kan ada penghambatan di bahan bakar dan penghambatan di apa namanya oksigen udara gitu. Jadi kalau kalau nggak diservis, servisnya udah harusnya diservis, belum diservis dikasih eco racing, iritnya cuma paling 10-20% doang. Jadi pengaruhnya itu Bapak Ibu, pengaruh kalau motor kita harus kondisi normal sehat dan kondisi tidak sehat itu pengaruhnya di efisiensi ya. Gitu Bapak Ibu. Ini yang apa namanya racing motor ya. Kita lanjut yang untuk yang kedua yaitu eco racing mobil. Nah, mobil itu nih seperti ini. Nah, ini. Nah, ini Bapak Ibu. Ini hampir sama kayak motor, cuman dia bedanya pilnya agak besar ya. Dia pilnya agak besar. Jadi perbandingannya satu pil ini untuk 40 sampai 60 liter gitu. Kalau seandainya kan kalau saya sih kalau ngisi kayak Eco Racing ini biasanya full tank Bapak Ibu, full tankin aja. Jadi kita biar nggak ngeborosin Eco Racingnya juga gitu. Tapi kalau apabila Bapak Ibu bensinnya nggak full, sebenarnya nggak masalah juga. Tapi kan sayang kan. Seumpama nih kalau satu pil itu hanya 10 liter, tapi dia bisa menaikkan ronnya makin besar. Kalau umpama bahan makannya sedikit, dia menaikkan ronnya makin tinggi. Contohnya di satu pil ini perbandingannya 10 liter bensin Pertalite itu bisa sampai ronnya sampai tinggi banget kan sampai 10. Tapi kalau seandainya 15 liter bisa sampai menaikkan sampai 7 ron. Kalau 20 liter menaikkan sampai 5 ron. Nah, berarti kalau 40 literan berarti bisa antara 2 sampai 3 ron gitu. Jadi makin makin banyak 40-60 liter itu maksimum menaikkan 2 ron saja. Tapi lumayan kan Bapak Ibu, itu dari Pertalite jadi seolah-olah menjadi isi Pertamax gitu. Jadi biasa ya di mobil juga dipenuhin dulu Bapak Ibu, dipenuhin eh, apa namanya bahan bakarnya Pertalite dipenuhin langsung dicemplungin satu pil Eco bensin, Eco motor, Eco racing bensin. Terus, oh iya saya lupa, jangan langsung setelah itu jangan langsung dijalankan. Biarkan Eco racing ini bekerja sampai hilang. Maksudnya dia apa sih namanya itu kayak redoxon gitu loh Bapak Ibu. Dia lama-lama hilang ber apa sih istilahnya itu ya. Eh, menjadi cair semua gitu. Jadi dia lama-lama habis. Nah, itu dibutuhkan waktu 2 sampai 3 menit saja untuk mobil dan motor. Motor sama-sama segitu juga. Jadi saya ya 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 itu yang untuk mobil ya Bapak Ibu ya. Nah, lanjut lagi yang untuk ekodieselnya.
Nah ini hitungannya nanti, itu hitungannya nanti dulu. Yang ekodiesel dulu. Ini A. Oke, ini ekodiesel. Jangan salah Bu ya, jangan salah. Ini ekodiesel dia warna hitam. Tabletnya juga sama, dalamannya dia warnanya coklat sama. Jadi kalau kalau yang ininya merah, dalamannya warna hijau. Kalau bensin warnanya hijau. Bungkusnya merah, tapi dalam pilnya hijau. Tapi kalau ekodiesel bungkusnya hitam, dalamnya coklat gitu. Nah, perbedaannya adalah kalau diesel ini jelas untuk diesel gitu. Untuk satu pil ini sama kayak tadi Eco Racing 40 sampai 60 liter satu pil ini satu solar. Itu untuk mobil diesel kayak eh, apa namanya Pajero, Fortuner atau Innova ya, itu kan ada yang diesel ya. Jadi pakainya ini. Kalau bisa ya jangan terbolak ya, karena beda fungsi nanti gak ada ini nggak rusak enggak, cuman fungsinya jadi nggak ada fungsinya gitu. Nah sama kayak tadi Bapak Ibu, ini yang dieselnya satu pil ini untuk 40-60 liter gitu. Nah kalau kita pakai di konsumsi ya, konsumsi digunakan kepada bus dan truk itu beda lagi takaran kapasitas liternya. Satu pil ini untuk 50-70 liter bus dan truk ya, kontainer, bus, truk, yang alat-alat berat, tuh, forklift. Terus kalau genset, beda lagi. Genset itu kayak semacam turbin ya, genset, generator set namanya. Satu pil ini untuk 60-80 liter. Jadi beda-beda Bapak Ibu ya, perbandingannya antara mobil, truk, dan diesel itu beda-beda. Kalau Eco Racing mobil tadi dan motor itu menaikkan RON, ya oktan atau RON. Kalau biodiesel itu namanya cetan, cetane, dibacanya setan, bukan setan itu ya, setan number maksudnya. Ya itu untuk eh, apa namanya ekodiesel untuk yang mesin mesin diesel. Oke, lanjut lagi yang untuk nanotechnya. Nah, selain eco racing motor, mobil, dan ekodiesel, ini juga nanotech oil ini apa namanya produk yang paling pertama kali keluar Bapak Ibu. Ini ya, endorsing nanotech. Oke, buka. Ini. Nah, ini satu apa namanya? Kalau di buku panduannya perbandingannya itu 1 liter banding 5 banding banding 5 ini banding 1 banding 5 tub ini. Tapi kalau saya udah nanya-nanya ke para pakar yang sudah sering memakai itu, saya juga udah tanya ke Abi Mas Turi waktu itu. Jadi yang simple aja, yang biar nggak usah perbandingan sampai banding 5 agak repot. Kita nggak begitu tahu berapa ininya kalau banding 5 kan. Jadi kalau untuk motor, kasih aja setengah. Boleh, lebih nggak apa-apa ini. Untuk motor, setengah. Motor apa aja, nggak apa-apa setengah. Tapi kalau untuk mobil, kasih satu. Satu ini, perbandingannya nggak apa-apa. Untuk kalau motor itu kan 1 liter, 1 liter kurang dikit ya, anggap 1 liter ya 800 mili, cukup kasih setengah. Kalau mau mobil, kalau nggak salah sampai 4 empat 4 oli gitu. Jadi cukup satu aja, satu ini 4 botol oli ya, itu kalau mobil gitu. Jadi cukup satu ini, nggak usah dua nggak apa-apa, karena satu aja cukup. Nah, seharusnya kan perbandingannya kalau ini satu 1 liter itu setengah, harusnya 4 bisa sampai banyak ya. Tapi kalau ini cukup satu aja nggak apa-apa loh. Nggak usah terlalu boros-boros banget. Jadi untuk mobil 4, 4, 4 botol cukup satu ginian nggak apa-apa. Sudah apa? Maksudnya sudah saya tanya kepada orang-orang juga yang saya juga pernah pakai juga.
yang pernah pakai itu apa namanya, olinya itu makin mau buat kilometer servisnya itu makin bertambah. Yang biasanya 5.000 kilometer, 50, sorry, kalau motor ya, motor kayak saya 1.000 bisa sampai 1.500 itu Bapak Ibu. Kalau untuk motor, kalau untuk mobil, umpama dia patokannya biasanya ada beda-beda sih patokannya Bapak Ibu. Ada yang sampai 30.000, ada yang 40.000, ada yang 50.000 maksimum ya. 50.000 kalau mobil itu bisa menaikkan kualitas olinya bisa sampai 60.000 sampai 70.000 kilometer, kilometer baru bisa diservis lagi, itu baru kelihatan olinya udah kurang baik. Jadi berbanding menambah kualitas olinya itu bisa sampai 10 sampai 20.000 baru untuk aman bisa bisa sampai servisnya lagi gitu. Jadi ini apa, buat menaikkan kualitas oli, atau kalau satuannya kalau nggak salah SAE additive oil ini. Jadi merek apa aja Bapak Ibu, olinya kan bebas, ada yang suka, ada yang pakai BM1, ada yang pakai Repsol atau apa gitu. Cukup dikasih satu botol ini untuk uh, mobil. Nggak usah dua apalagi tiga, cukup satu aja. Setiap kali kita servis, siapkan ini satu. Kalau untuk motor setengahnya aja. Gitu. Oke, yang itu apa langsung hitung-hitungannya biar. Nah, ya sebelumnya dulu ini ada total ini ya kan. Ada lagi satunya lagi. Nah, ini adalah kalkulasi penghemat BBM. Ini kalkulasi lama ya Bapak Ibu ya. Lagi zamannya apa? Lagi zamannya apa sih namanya? Bahan bakar itu premium. Premium lagi ada premium. Nah, kalau kita perhitungan memakai eh, perhitungan dengan tanpa tanpa eco racing ya, kita BBM pertama anggap kita motornya itu 4 liter. Nah, kita premium waktu itu 9.000. Kalau Bapak ikut umpama iniin ke Pertalite sekarang yang 9.000-nya ini tinggal diganti 11.000 aja gitu. Jadi ini kan saya ini apa biar nggak ngetik-ngetik lagi, maksudnya pakai yang kalkulasi yang lama aja, sama aja, ini kan sampel doang gitu ya. Nah, 4 liter itu daripada motor nih ya, motor Bapak motor Vario gitu. Sorry buat branding. 4 liter itu harga satu premium itu 9.000, berarti totalnya 36.000 ya, 4 liter kali 9.000. Nah, 36.000 kita kali 600 pil. Kenapa 600 pil? Karena satu pil ini isinya 50. Jadi anggap kita pakai pil ini 1 bulan. 1 bulan, satu saset ini 50 pil. Jadi kalau 1 tahun berarti 600 ya. 1 tahun kan kali 12. Jadi anggap kita hitungannya 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun itu kita mengeluarkan 21.600.000 dengan menggunakan bahan bakar apa? Pertamax. Dulu Pertamax 9.000. Dulu ini kan dulu kita ini apa namanya? Kalau kita ambil contoh harganya masih di bawah sekarang gitu ya. Harganya 9.000-an Pertamax. Nah, itu kita ingat-ingat nih 21.600.000 dengan menggunakan Pertamax ya, dengan menggunakan Pertamax. Nah, kalau Bapak Ibu kita ambil contoh yang menggunakan eco racing. Nah, kalau yang ini 4 liter, kalau kita menggunakan Pertalite ya, kita pakai Pertalite. 4 liter dikali 7.650 sama dengan 30.600. Kita ini pakai Pertalite.
yang tadi itu pertama ya, Bapak Ibu ya. Nah, 30.600 sama dikalikan 600 pil. Anggap kita pakai 1 tahun satu pil ini, satu saset ini. Anggap kita pakai 1 bulan, kita ambil kalkulasi 12 kali pakai ya dalam 1 tahun. Totalnya berapa? 30.600 dikali 600 pil sama dengan 18.360.000. Nah, plus ditambah satu paket eco-racing ini, anggap RO 1,5 juta ya, 1,5 juta. Jadi totalnya adalah 19.860.000. Nah, totalnya berarti tinggal dikurangin aja tuh 21.600 dikurangin 19.860. Misalnya kira-kira di 1 juta sekian ya. Nah, itulah pengiritannya seperti itu Bapak Ibu kira-kira. Jadi Bapak Ibu nggak usah pakai lagi yang pertama, jadi pakai saja yang pertalite. Kadang-kadang kan ada orang yang udah kebiasaan ya, udah kekeh gitu. Ah enggak, saya tetap pakai pertama, saya nggak mau pakai pertalite. Ya udah biarinin aja kalau orang kayak gitu. Yang penting itu kalau pakai pertama, udah pakai pertama ditambah pakai apa namanya, pakai eco-racing, itu makin 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 bagus gitu. Kenapa kita pakai pertalite? Karena tujuannya untuk penghematan sebenarnya. Gitu. Kalau pakai pertama kan penghematannya nggak begitu signifikan, tapi kalau pakai pertalite kita berasa banget uh, apa namanya pengiritannya. Oke, itu saja sebenarnya sih Bapak Ibu. Nggak ada yang something spesial karena apa namanya cuman segitu apa namanya penjabaran dari eco-racingnya ya. Intinya kita sosialisasikan eco-racing ini kepada orang-orang. Tujuannya yang paling utama itu adalah sedekah udara bebas. Kita kan setiap hari ketemu keluar rumah di jalan raya itu kan pasti menghirup udara yang tanpa eco-racing itu ada gas beracunnya namanya karbon dioksida ya, karbon dioksida. Jadi itu kalau kita setiap hari menghirup hirup berapa 0% sama saja kita menghirup udara rokok gitu. Jadi racun masuk ke dalam tubuh kita. Ya betul, memang ada solusinya, ada alkabes, ada elven kolagen. Tapi alangkah baiknya kan kalau seandainya andaikan nih di Indonesia ya atau di dunia kita pakai eco-racing semua kan, wah itu nggak usah perlu ada motor listrik lagi Bapak Ibu. Biarin aja bahan bakar terus dia ada. Yang penting pakai eco-racing semua, insya Allah uh, kita terhindar namanya gas beracun. Mungkin itu saja dari saya, Arija, Pak Kasbianto. Kalau memang ada yang mau sesi tanya jawab atau ada yang mau testimoni, silahkan. Saya jadi cek Pak Sukijo ada nggak ya? Karena saya waktu itu Pak Sukijo juga pernah, atau Pak Aep atau Pak Sukijo. Tim saya banyak yang pakai saya keluar kota dan telah merasakan khasiatnya juga. Ya, Pak Sukijo sebentar. Pak Sukijo nggak ada. Oke, paling Pak Aep ada hadir Pak Aep. Ya, Pak Hadir. Ya, sebelum sesi tanya jawab, saya pengen Pak Aep testimoni pakai Innova kita waktu itu ke mana Pak? Oh iya Pak, itu pokoknya buat motor, buat saya yang mobil, kemarin juga yang mobil saya juga tuh waktu Sabtu saya berangkat ke Garut juga tuh. Dan lewat isi full tank itu bisa dipakai pulang pergi. Biasanya kan sebelum pakai itu sampai 1 jutaan lebih. Ya. Tetapi tergantung ininya sih Pak. Tergantung
kondisi. di jalannya macet atau enggak. Kalau lancar itu kemarin aja saya waktu Sabtu kemarin terakhir cuma ngisi full tank itu 500.000 ya, itu bisa pulang pergi Pak. Garut Jakarta. Ya. Gak ngisi lagi lah istilahnya, mau diisi lah. Ya sampai mau habis lah istilahnya. Itu bisa 500.000 itu bisa pulang pergi. Kemarin biasa itu. Kalau yang normal-normalnya ya 700, ya biasanya 1 juta lebih Pak. Waktu pernah tuh sama Bapak Isal kan itu sekitar 700-an tuh, pernah waktu ke Garut tuh. Itu 700 ribuan tuh. Itu 700 ribuan. Biasanya tuh 1 juta lebih. 1 juta lebih biasanya. Nah, pakai motor juga. Buat motor juga bagus. Ya, kalau bisa mah orang yang punya itu jangan ragu lah. Jangan ragu lagi Eco Racing tuh. Memang saya yang membuktikan saya lah. Saya sendiri. Bapak Isal pernah tuh saya juga kemarin ya begitu Pak tuh. Yang ke Sabtu kemarin waktu gak hadir tuh. Kan ke Garut tuh. Berangkat Sabtu. Pulangnya Minggu malam tuh. Itu full tank itu sampai pulang pergi bisa nyampe Pak. Iri tuh memang iri. Pulang pergi nggak ngisi Pak ya? Pulang pergi nggak ngisi kan? Cuman ngisi sekali doang, full tank doang. Ya, pokoknya nggak ngisi lagi lah pulang pergi. Sama kayak biasanya kan ngisi tuh kalau sebelumnya kan saya juga sebelum pakai itu mas sampai habis 1 juta lebih sebelum pakai Eco Racing. 1 juta berapa Pak? 1 juta berapa pasnya? Ya sekitar 1.200.000-an lah. Nah, sebelum pakai Eco Racing, sebelum Eco Racing ya, Pak musim-musimnya macet itu lalu macet tuh. Nah udah ke sini-sininya ya normal ya 700, kan lumayan tuh ada buat jajannya 300.000. Iya. Itu bagus. Terus ke mesin juga, mesin kerawat, tidak bau tuh itu asapnya itu. Alhamdulillah kayak motor juga nih. Kalau pakai itu mah alhamdulillah nggak pada bau Pak itu. Bagus lah, memang benar. Saya ya yang buktikan lah. Mungkin Bapak saya juga pakai terus kan motor kan nggak pernah bau tuh kalau yang di misalkan dipanasin tuh. Kalau yang lain-lain di sini juga saya suka pada bau tuh di rumah saya kalau ada yang manasin motor itu. Iya. Itu bau itu racun karbon dioksid namanya Pak. Iya, yang kalau pakai itu sih 0% lah, 0% pakai Eco Racing tuh. Nah ini juga ada kabar-kabarnya katanya udah mau habis, betul gak Pak? Enggak, masih produk normal, masih. Belum ada ini dari info dari Katem itu habis belum, masih ada. Di Umelis masih ada di Honda. Ya kita buat perawatan juga sih, kita enggak ini. Saya selalu pakai itu terus. Buat motor, buat. Ada Pak masih. Nah, coba aja yang biasa pakai motor tuh, misalkan saya di Ciracas nih Pak, yang ngisi full tank nih. Di full tank mau ke Tebet. Itu pulang pergi itu masih di full itu yang jarumnya itu. Orang kan kadang-kadang nggak percaya masa ya waktu itu pernah. Saya diamati itu masih keadaan full itu Pak di jarum itu. Ngisi motor itu pulang pergi itu buat Ciracas itu. Bagus, jangan ragu lah orang-orang. Kan memang orang itu belum pada sadar sih sebetulnya. Sosialisasi harus benar-benar itu Eco Racing padahal manfaatnya bagus buat Jakarta, tapi Jakarta polusi udaranya itu udah sangat kotor lah Jakarta itu. Yang kalau bisa memang masuk ke pemerintah tuh, masuk Eco Racing tuh iya. Betul Pak. Itu sebetulnya ya. Itu sebetulnya. Ya kayak polisi orang lalu lintas seharusnya kalau udah sadar juga kan bisa aja. Nah, AKP ini juga tuh saya kalau lihat itu yang pakai itu terus tuh. Kan yang di Jakarta masih belum nih. Ya dikeroyokin semua banyak. Jakarta nih masa kata polisi itu belum itu. Aturan ya begini rusak nggak ke mesin? Ini punya saya aja buktinya nih motor nih. Wonogiri yang pertama beli PCE kan itu kan kalau pelaturannya juga kan Pak harus pakai Petamax ya. Karena udah pakai Eco Racing ya pakai Eco Racing tuh alhamdulillah kan. Pakai premium pertama kan sebelum ada Pretalip kan saya udah berani pakai premium Pak, kendaraan sendiri lah istilahnya sebelum iya yang orang-orang kadang kan nggak berani tuh kan peraturan kayak baru motor-motor yang sekarang kan harus Petamax kan ya kita kan ya yang punya juga beliau kan itu
mobilnya yang bagus kan pakai itu juga kan udah contoh berarti jangan diragukan lagi lah ke yang lain gitu maksudnya ke yang kalau yang orang-orang PTBS mah udah tahu lah masing-masing bakal pakai itu. Ini yang lainnya belum pernah sadar orang. Kita yang merasakan, alhamdulillah motor juga kan kerawat lah motor, mobil. Iya. Biasa ke bengkel misalnya sebulan sekali, bisa 2 bulan sekali, Pak. Kalau pakai eco-racing itu ya. Jadi udah mengurangi kantong juga, apalagi mobil lah. Mobil yang mahal lah istilahnya. Tiap ke bengkel kan lumayan tuh kalau mobil tuh. Udah pakai itu bahkan udah jarang ke bengkel. Iya, Pak, udah jarang. Alhamdulillah jarang. Oke deh, baik. Ya itu aja ya, karena Pak Faisal pesannya saya juga mau itu. Saya tadinya nggak boleh ya. Itulah. Ya jangan ragu lagi lah eco-racing. Ya saya yang membuktikan lah, saya yang membuktikan. Iya. Harus jaya terus lah eco-racing. PTBS ya. Orang-orang masih ada terus Pak, belum ada info. Ramah lingkungan. Iya. Oke, ya, Pak. Itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Masalah tadi yang Pak Ed bilang itu udah bakal dihabis itu saya belum baru. Ya, ada kabar dari siapa kemarin? Ya, mau harus ada habisin. Aduh, saya juga harus buru-buru nyetok nih karena udah biasa pakai itu makanya Pak ya. Harus buru-buru nih beli. Belum ada info dari founder kita tenang aja. Tolong ya. Oke deh Pak, terima kasih Pak ya. Iya Pak, sama-sama. Ya, buat semuanya juga yang punya kendaraan pakai eco-racing lah. Iya. Oke deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasbianto, cukup testimoni dari Pak Aep. Mungkin ada yang mau sesi tanya jawab. Kalau ada yang bisa saya jawab, saya jawab. Kalau enggak paling ya. Ya, ada yang tanya jawab aja lah. Mungkin dicoba Pak Kasbianto. Ya, baik Pak Faisal atas waktu yang telah diberikan. Ya, silakan monggo yang mau melakukan testimoni pada malam hari ini atau melakukan sesi tanya jawab untuk mengenai kendaraan yang memang setiap hari kita pakai, bahkan setiap hari menemani di setiap aktivitas kita. Monggo silakan untuk share boleh, untuk sharing-sharing bahkan untuk tanya atau jawab silakan monggo. Ayo Bapak Ibu silakan. Saya Pak Kusbianto. Pak Kusbianto, ya, saya mau tanya. Ahmad Zamroni, bro. Ini Bu Haji Rosita dulu, Pak Haji. Bu Haji dulu, Bu Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Faisal. Kebetulan saya mau melakukan perjalanan keluar kota seperti mau pulang ke Padang. Anak saya kan mobilnya yang satu Wuling, yang satu Livina. Jadi kalau untuk ngisi poolnya itu bagusnya berapa liternya, terus yang dikasihnya berapa, terus kekuatannya itu bisa berapa lama gitu. Dan kalau untuk oli, kan saya suka bilang tuh sama Dek ganti olinya yang dari PTBS aja. Ternyata di bengkelnya itu mereka tuh nggak mau. Katanya bukan ini olinya Bu gitu. Jadi bagusnya saya ngambil tindakannya seperti apa Pak Faisal. Jadi saya kepengen nanti pulang ke Padang itu biar bensinnya irit, pakainya berapa, isinya berapa. Begitu Pak Faisal. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Haji, yang Livina sama Wuling itu sama-sama bahan bakar bensin kan ya? Iya. Ya, itu bebas aja, terserah Bu Haji mau pakai yang Livina boleh, yang Wuling boleh. Yang penting satu pil itu Bu Haji, satu pil itu untuk 40 liter. 40 liter. Perbandingannya ya, satu pil ini yang ini ingat yang merah ya, jangan pakai yang diesel. Saya Livina kalau nggak salah 60 kurang ya Bu Haji. 60 kurang.
Iya, 60 kurang boleh 1, boleh 2. Oh, boleh gitu. karena di atas 40. Iya. Karena di atas 40. Kalau 40 pas dia satu pil cukup. Gitu. Kalau 60, 40, 50 sampai 60 itu 2 pil boleh. Iya. 2 pil boleh. Nah, jadi tapi isinya full tank dulu Bu Haji. Full. Iya. Bener-bener full itu minyaknya itu bener-bener nempel di tutupannya itu. Full tank. Jangan bilang 150.000, 200.000 atau berapa. Pokoknya full tankin aja. Baru cemplungin 2 berarti. 2. Sudah, tunggu 3 menit Bu Haji. Tunggu 3 menit. Menepi sebentar, jangan langsung jalan. Oh, didiemin dulu. Tunggu 3 menit. Diemin. Tujuannya untuk biar itu minyaknya itu biar cair. Ke ini ronnya biar naik sempurna gitu. Oktannya naik sempurna. Biar dia berubah menjadi pertamax atau pertamax turbo. Ingat isinya nggak apa-apa Bu Haji, isinya pertalite nggak apa-apa. Iya. Pertalite nggak apa-apa. Jadi nggak usah isi pertamax. Kan dia menaikkan RON. Oh gitu. Iya. Berarti isinya pertalite aja. Pertalite aja. Oh iya. Full tank. Iya, full tank. Ya. Terus yang tadi Bu Haji ini bukan diganti oli ini Bu Haji, pengertian Bu Haji ngomongnya itu salah. Si Dodi bilang di sananya nggak mau. Cuma bukan ini bukan ganti. Olinya tetap pakai oli motor semua, yang buat olinya itu tetap pakai oli yang motor itu. Ini ditambah setengah liter, ini dicampur. Oh, ditambahin. Ditambahin. Tambahan. Bukan diganti. Tambahan. Jadi satu mobil satu botol itu. Ya. Oh gitu. Kalau motor saya cuma pakai setengah. Campuran. Kalau buat mobilnya satu Bu aja. Oh, satu. Ya. Satu kalau buat mobil, satu kalau buat motor setengah. Ya, untuk mempermudah. Sebenarnya di bukunya itu perbandingannya itu sebenarnya 1 liter 1/5 ginian Bu Haji. 1 liter 1/5. 1 liter itu oli 1/5-nya gini. Tapi saya udah tanya-tanya kepada para pakar-pakar yang sering-sering pakai itu, saya juga banyak-banyak nanya kan kepada leader-leader besar. Saya 6 liter oli, Pak Rizal pakai itu satu. Kan 6 liter tuh, Innova olinya 6 liter tuh, tapi nggak dimasukin semua, disisain seperapanya baru pakai dikasih itu satu. Kasih Tatonek, Nanotek. Oh iya. Nanotek, betul. Ya, jadi kalau untuk mobil satu aja cukup Bu Haji. Kalau untuk motor setengah, itunya seperti itu aja. Iya, terus saya mau tanya lagi Pak Faisal. Kemarin saya kan ada teman saya punya kapal tongkang. Oh iya. Kapalnya itu ada di pesisir selatan di Sumatera Barat. Dia pakai itu, pakainya solar. Terus saya nawarin, ayo Bismillah pakai ini biar agak irit gitu. Kalau hitung-hitungannya sama gitu Pak Faisal? Iya, kalau kalau solar itu masuknya ke genset Bu Haji. Iya. Tadi yang saya tadi itu maksudnya genset diesel. Jadi satu pil itu untuk 60 sampai 80. 60 sampai 80. 80 liter. Kalau di atas 80, 90 atau 100 boleh dikasih 2. Itu di genset ya, genset di mesin genset ya, mesin diesel. Iya. Dia kapal itu nangkap ikan. Iya, kapal ikan namanya. Terus itu ada lagi teman saya lagi satu di Thailand. Dia itu kerjanya di pengeboran minyak. Terus itu kapalnya kapal besar. Terus itu kalau kapal besar itu saya nawarin yang mana? Sama, EcoDiesel juga ini. Kan dia mesinnya genset juga. Oh, kapal besar pun sama.
Yang isinya Nah, yang kalau banyak itu ya? iya bisa, itu saya baru mau ngomong itu tadi. Dia ada yang model kayak begini, yang kayak ini, Iya, dia satu botol gede itu isinya iya. 100 kalau 100 nggak salah. Jadi pil lah. iya, itu jadi praktis Bu Haji. Jadi kalau yang untuk di kapal-kapal dikasihnya yang model itu, kalau nggak salah masih ada satu atau dua gitu di Premier, masih ada stok. Tanya Mbak Iya, Erni masih ya. ada. Saya pernah nanya sama Itu Umi. Jadi teman jadi saya itu, jangan saya apa? pernah tawarin. Jadi nawarinnya yang besar itu. Iya, iya. Oh, Jadi itu kapal, kalau di kapal itu tetap dia pakai bahan bakar solar Bu Haji. iya. Cuman dia kalau genset itu ada macam-macam, ada ukuran genset yang kapasitas berapa liter, ada yang berapa Nah, liter. Tinggal dibagi aja, seumpama kapasitas itu gensetnya itu umpama 1000 ya 1000 liter. Tinggal hmm, dibagi tinggal dibagi 80 gitu. 1000 dibagi 80. Jadi kira-kira berapa ya? 14 atau 15 pil gitu ya. Gitu Bu 16, Haji. 16. Nah, itu Bu Oh, Haji udah paham. Jadi iya, iya. dibagi aja, dibagi Hmm. kapasitasnya itu, mama dia kapasitas berapa? 1000 liter dibagi 60 atau 80. Jadi itu yang Oh, dimasukin, pilnya itu yang dimasukin. iya. Ya udah, makasih Pak Sekali Faisal. sekali sekali ngisi apa namanya bahan bakar full dikasih segitu. Iya, siap. Perbandingannya segitu. Oke, Iya, makasih. siap Bu Haji. Ya, ya. Terima Tadi Pak kasih Bu Zamroni Haji. ya? Ya, silakan Pak Hadir, Zamroni. hadir. Terima kasih. Abang dah mau tanya. Kayak Hihihi. Kabayan gitu. Kayak Bang Kabayan. Iya Pak. Mantap. Abang dah Silakan mohon Pak Haji. izin. Terima kasih. Kalau pakai Pertamax, apakah itu Iya. eco-racingnya bisa berfungsi dengan baik? Sementara Pertamax itu kan sudah 92 ronnya. Iya. Kalau Udah, nanti itu aja. ditambahin naik 5 oktan jadi 97. Kira-kira begitu. Dia naik Iya, oktannya itu kalau perbandingannya 4 sampai di motor ya. Ini motor apa ngomong mobil? mobil. Mobil. Tadi kan ada kalau yang naikin oktannya itu dia bisa, nah ini satu tablet itu kalau dia mobil ini Pak Haji, Pak 40. Pramudi berapa liter isinya? Isinya 40. Oh, 40. Ya, 40 full. liter itu satu ya kan? Satu tablet. Satu tablet. Dia menaikkan itu dua ronan. 2 ron. Jadi 94 Ya, oktannya. ya. Jadi 94. 94. Cuman kan kalau Pak Zamroni pakai apa namanya Pertamax, keefisiensi untuk pengematannya itu ya jadi nggak begitu maksimal. Efisiensi Iya. itu pengiritan gitu. Jadi seolah Pak Zamroni kayak pakai Pertamax turbo. Oke. Kan di atasnya 92, 94 kan Pertamax turbo ya Pak. Iya. 94. Nah, cuman kan Pak Zamroni yang disayangkan itu emang sih lebih bagus. Udah jelas kalau pakai Pertamax pakai Eco Racing itu lebih bagus lagi. Lebih tarikannya lebih kencang lagi. Yang nggak didapat itu efisiensinya doang. Iya. Pas hematannya gitu. Iya. Gitu Jadi aja kalau sih. iya. Jadi kalau untuk motor pun demikian sama ya. Kalau dia pakai Pertamax juga nggak efisien ya, sama. Jatuhnya nggak efisien, tapi untuk mesin lebih bagus. Jadi perbandingannya gini, Pak Zamroni dipakai Pertamax dan Eco Racing atau Pertalite dan Eco Racing itu tarikannya lebih kenceng yang pakai Pertamax jelas. Habis di servis juga sama-sama bersih lah kalau itu. Perbedaannya cuma di tarikannya lebih kencang, cuman efisiensi aja yang nggak dapat. Iya.
semakin makin tinggi itu bahan bakar makin tinggi, tarikan itu akselerasi itu lebih bagus. Iya, karena pembakarannya sempurna. Pembakarannya sempurna, iya. Betul sekali. Dan jangan salah, pembakaran sempurna itu harus diimbangin dengan filter bahan bakar dan filter udara yang sempurna juga. Karena kalau umpama filter bahan bakarnya ada tersumbat atau bahan bakar filter udaranya saringan kotor, udaranya kotor, itu pembakarannya normal tetap bisa jadi nggak pengaruh itunya tuh, bisa jadi penghematannya nggak maksimal. Oh, I see. Jadi intinya kalau memakai eco racing itu motor harus benar-benar atau mobil itu keadaan fit, super fit maksudnya. Setelah diservis lah ibaratnya gitu. Iya. Yakinkan filter-filternya juga bersih gitu Pak Zamrodi, Pak Haji. Siap. Oke, Abang Dah. Terima kasih Abang Dah. Siap, Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Kasbi. Waalaikumsalam. Ya, baik. Siapa lagi yang mau bertanya? Ada penamaan. Maaf, saya mulai lagi, Pak Basyo. Iya, maaf ya. Ini masalah eco racing ya. Kalau motor lama, orang kan kadang-kadang maunya itu begitu diisi langsung irit ya. Jangan salah, kalau motor lama itu prosesnya nggak sekaligus. Takut orangnya kan nyalahin ke eco racing-nya, karena saya yang ngalami pernah pakai motor lama itu ya sekitar hampir semingguan, karena kan kalau udah bersih tangki itu kekuras itu baru tuh nanti irit. Nah jangan lupa juga di servis, filternya tuh harus dibersihkan. Itu kan mengeruk dari tangki tuh kotoran tuh, eco racing bagus. Kalau udah bersih itu baru tuh irit. Kecuali motor baru, mobil baru, kan orang-orang kadang-kadang gitu Pak, oh ini kok nggak ada buktinya masih tetap aja begitu. Nah karena saya ngalamin, jangan cuma sekali, seminggu dulu aja cobain gitu. Nah kalau saya ngalami itu, kalau motor lama itu seminggu barulah udah bersih tangkinya baru tuh. Sebetulnya kayak mobil juga sama, pertama mah juga saya nggak langsung itu Pak, mobil itu nggak langsung begitu langsung dikasih eco racing langsung irit, enggak, karena kan itu prosesnya itu membersihkan dulu tangki itu, eco racing membersihkan dulu kerak itu. Iya, betul itu sekali, aja dari Pak. saya ngasih tahu aja, kan kadang-kadang orang suka ke situ, oh kok dikasih ini tetap aja nggak nyampe sekali sekali nggak langsung, nggak bisa langsung irit, enggak. Kalau udah bersih baru itu buat membersihkan juga di tangki. Ya itu aja dari saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Betul sekali. Baik Bapak Ibu, silakan monggo yang mau bertanya apa mau bertestimoni lagi. Sedikit tambahan Pak Kasbianto. Khusus untuk motor lama, anggap aja ya Vespa atau Astrea Grand yang lama. Itu kalau dikasih eco racing, bisa kemungkinan kerak-keraknya itu lepas, copot. Kerak-kerak itu kayak apa ya? Kayak putih-putih nempel di dinding tangki itu. Dia itu lepas, copot. Nah, kalau dicopot itu, yang dikhawatirkan menghambat saringan bensinnya. Nah, solusinya itu harus benar-benar diflasin, dibersihin dulu tangkinya. Karena kalau seandainya ini bisa disalahgunakan nih, gara-gara pakai eco racing ini jadi menghambat tangkinya. Padahal itu sebenarnya ngebersihin kerak-keraknya. Jadi ada banyak orang yang nggak paham, Pak Kasbianto. Jadi eco racing itu disalahkan karena menghambat saluran tangki. Padahal eco racing lah yang membersihkan tangki tersebut. Caranya gimana untuk biar normal lagi? Ya tangkinya itu dibersihkan dulu. Kerak-keraknya itu dibersihkan karena dia rontok tuh. Gitu Pak Kas. Ini ini aja ya. Maksudnya kalau ada mitra-mitra SSW yang nanya, kalau ada yang nanya, oh ini ditambah malang
tersumbat atau gimana gimana, jelasinnya seperti itu. Keraknya copot, rontok, karang berarti kalau gigi itu karang giginya lepas gitu loh. Gitu. Antisipasi, jaga-jaga kalau ada yang motor lama makainya kok malah nggak baik, nggak bagus. Itu yang terjadi sebenarnya. Oke, gitu aja Pak Kas. Bang, Ya, mohon baik. izin, Abang dah. Ya. Ya, silakan. Kalau kerak-kerak tadi itu atau korosif tadi itu ya, yang korosi tadi itu, korosinya, Iya. itu kira-kira bisa hilang nggak di dalam tangki? Dia nggak hilang, harus dibersihkan kayak macam di apa ya, di plastik itu. Orang bengkel biasanya tahu Pak, itu Pak filternya itu harus dibongkar Pak Zanoni. Jadi biar dia keluar maksimum dulu, karena kan kerak-kerak itu takutnya gede ya ukurannya, agak kecil gitu. Filternya itu yang diganti, filter saringannya yang di tangkinya itu. Bukan diganti ya, dilepas dulu untuk ngeluarin kerak-keraknya. Ya dibersihin lah. Iya. Tapi kalau filternya kagak dilepas dulu, mana bisa keluar di kerak-kerak itu Pak Zamani. Oh, jadi tidak menghancurkan keraknya ya, tidak menghancurkan korosinya. Tidak menghancurkan, hanya sampai dia melepas gitu. Yang dikhawatirkan kan keraknya takutnya ukurannya agak besar gitu kan. Nggak bisa keluar lewat saringan bensinnya, saringan filternya. Yang saya dikhawatirkan seperti itu. Karena ada kejadian yang seperti itu di motor, saringan motornya terhambat, jadi Eco Racing disalahin. Padahal Eco Racing niatnya baik, ngebersihin kerak tersebut. Dia udah langsung negatif thinking sama produknya, menyalahkan itu. Padahal dia kalau ke servis, tinggal dibersihin dari tangki filternya itu, dibersihkan, dilepas dulu filter itunya. Yeah. Oke, baik. Siap, terima kasih Abang dah. Siap. Thank you. Ya, sama-sama. Ya. Ada yang mau testimoni lagi? Siapa lagi? Belum dah, kayaknya belum ada Pak Faisal. Ya. Mereka semuanya pakai tempur. Oh ya, Pak Kasbianto, mumpung ingat nih, ada yang bilang Eco Racing itu apa namanya tuh, camper, ya, camper yang putih. Ya, ada yang bilang camper, intinya. Ya. Oke, jawabannya seperti ini, Bapak Ibu. Camper itu terbuat dari bahan kimia. Kalau Eco Racing itu terbuat dari organik. Ibaratnya gini, kayak Albotil, tahu nggak Pak Kasbianto Albotil? Ubah Sariawan. Tahu. Ya. Itu kimia ya. Mungkin Pak Bu Haji tahu pasti itu. Coba kita perumpamaan gini Bu Haji, Albotil itu kimia ya kan? Kan nggak boleh keminum sebenarnya. Makanya sampai saat ini nggak boleh diproduksi lagi kan, karena ada yang minum mungkin kena di bagian apanya. Nah, kalau di kita itu ada namanya apa namanya? Yang kayak Albotil itu? Yang kecil itu Body Moon. Nah, Body Moon itu terbuat dari organik, makanya boleh diminum. Sama halnya kayak Eco Racing dan camper, perbandingannya seperti itu. Eco Racing itu organik. Ada yang bilang Pak Randu sendiri yang bilang nih, founder legend. Sama dia dimakan loh, nggak apa-apa. Kalau orangnya masih sehat sekarang, karena emang itu bukan kimia. Yang nggak boleh itu kimia. Coba camper suruh makan orang itu, berani nggak? Nggak bakal berani, karena bisa mati. Jangankan tikus aja mati, kecoa mati, orang juga bisa mati. Kalau camper, karena kalau ada yang nanya itu camper, masukin aja, berani nggak itu ke tangkinya? Kalau emang itu camper, kalau dia takut berarti itu dia takut. Asal ini doang. Emang baunya hampir sama. Baunya Bu Haji, baunya hampir sama antara camper sama Eco Racing itu hampir sama, cuma perbedaannya camper itu kimia, kalau di kita organik.
Kalau pas ada yang kekeh sampai dia bilang, ah tetap itu camper, udah wajib makan aja pil, dia suruh makan camper, kita makan pil eco racing, sama-sama gitu berani nggak gitu. Jadi kalau sama-sama nantangin seperti itu, kalau ada yang kekeh itu masih bilang camper ya, karena kalau camper dimasukin ke tangki itu udah pasti motornya udah pasti wah nggak karuan deh, nggak ngerti orang kimia dimasukin ke bahan bakar udah pasti merusak uh, mesin gitu. Itu ada yang sempat ngomong seperti itu, Bu Haji. Oh ini sih terbuat dari kaper gitu. Ada yang sampai bilang seperti itu. Itu aja antisipasi jawabannya ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang bilang kaper gak usah panik. Jawabannya bahwa kaper itu kimia, kalau eco racing ini organik. Kalau ada yang bilang eco racing ini terbuat dari apa sih? Nah itu sampai di bukunya pun itu gak dikasih tahu sama Pak Haji Febrian. Kenapa itu kode etik perusahaan buat kalau dikasih tahu nanti orang bisa niru. Entah yang lain Ya, itu kalau dikasih. iya seperti itu. Kayak pupuk deh, pupuk organik itu sebenarnya kan Pak siapa tuh yang itunya penontonnya itu nggak ada 100% dikasih tahu semua, hanya 70% yang dikasih tahu. Itu ada campuran-campuran yang lain itu yang nggak dikasih tahu sama Prof Raden. Kenapa? Kalau dikasih tahu semua berarti bisa dijiplak dong ininya kadang kandungannya. Itu ada apa namanya Iya. kode etik perusahaan namanya, ibaratnya seperti itu. Gimana, ada yang mau sharing-sharing lagi? Waalaikumsalam, ada yang mau tanya-tanya? Ada yang nanya itu? Assalamualaikum, Ya, Bang. silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau testimoni nih sedikit. Ya, Ya, keren. Biasanya kami kan dari Pekanbaru itu kan kita ada konvoy ya, ada 4 mobil, Ya. kadang 3 mobil gitu kan. Nah, waktu kita pergi GGS itu, 3 mobil itu sebentar ngisi bensin. Gitu ya. Dan mereka pun heran kok Unimega nggak ngisi bensin, nggak takut bensinnya habis gitu kan. Enggak, bensinnya masih banyak gitu kan. Jadi udah 3 kali mereka nambah bensin, kami masih belum nambah gitu kan. Nah di situ mereka mereka eh, enggak khawatir, maksudnya nanti di Pesawangan nggak ada bensin. Ya ini masih banyak, gue bilang gitu kan. Nah ternyata kok kok nggak ngisi-ngisi bensin. Jadi mereka tanya, baru gak jawab. Nggak mau promosi kan. Jadi Ega pakai eco racing bun gitu. Ya Ega kok nggak ngomong-ngomong gitu kan. Nah setelah itu eh, mereka mau balik, kan gak kasih tuh setelah mereka tanya gak kasih untuk ngisi bensinnya. Nah kan udah berapa lagi perjalanan kan. Nah selang berapa beda 1 bulan ke depan, Bunda tuh ke Jakarta lagi gitu, tapi nggak ikut. Nah mereka bandingkan dengan ongkos yang mereka keluarkan. Waktu tanpa pakai eco racing itu mereka dari Pekanbaru sampai ke Jakarta itu 1 juta lebih, 1 juta lah biayanya kan. Jadi saat mereka pakai eco racing, dia berangkat ke Jakarta, tujuannya ke Jogja waktu itu, tapi kami kan nggak ikut, ada urusan lain. Nah dia pakai eco racing, dia berasa sekali gitu. Jadi dia beli bensin cuma 600.000. Masalah 400.000, 40%. Paruhnya ya, Ya, Masya Allah. ya, jadi dia memang Keren. memangkas. Terus mobilnya juga mobil udah tahun tua. Itu dia bandingkan dengan sempat dia nggak pakai, itu cepat boros minyaknya.
Luar Nah, biasa. setelah itu dia pesan lagi. Jadi dia memang dia tes sekali kan, karena memang orangnya hobi jalan gitu. Nah, saat dia pakai eco racing itu benar-benar ada pengiritan untuk bensinnya. Wah. Uni pakai mobil Itu apa itu? Tahun berapa? Mobil apa tahun berapa? Uni Mega. kalau Bunda itu Mobilio. Mobil Leo. Mobilio Tahun lama. 2012 Nggak, di an. 2018 kayaknya Bunda tuh. Oh, 18. Mobil. Oh, masih Nah, belum begitu lama itu mah. tapi itu mobilnya udah parah, dia jalan terus itu, jalannya jauh-jauh, Oh, bukan bukan muter dalam kota ya, dia lebih banyak keluar kota. Jadi dia oh, untuk sering dipakai apalagi aja. luar kota, ya kalau luar kota malah mereka ada tanjakan apa kan, bukan bukan hanya dalam kota kan, bukan areanya yang susah kan. Ini apalagi Sumatera Barat dengan Riau itu jalannya lumayan ekstrim kan. Nah, tapi Oh, mereka merasa di situ pakai eco racing tuh gitu. Terus tadi juga agak dengar penjelasan dari Bapak apa tadi ya. Jadi eco racing itu hematnya bukan sekali pakai. Benar itu. Karena iya. kakak Ega sendiri itu motornya motor 2010. Hmm. 2010 ya. Jadi waktu itu kita kasih itu udah berat tuh bunyinya. Tapi saat kita kasih eco racing, dia enggak, tapi dia membersihkan dulu. Itu baru ada eh, pengiritan bensin dan dia merasakan motornya nggak berat lagi bawaannya gitu. Hmm. Gitu, Bang. Jadi Siap, siap. prosesnya itu proses awal itu dia pembersihan dulu. Pembersihan dulu Iya, gitu. pembersihan dulu, betul. Jadi itu sedikit sedikit emang harus testimoni rutin. perjalanan kami. Iya, perjalanan rutin kami ke GSS itu kan lumayan tuh. Jadi sekalian promosi gitu kan. Nah, Iya, dari Bang. sekarang karena pengalaman dari Bunda yang ke Jakarta kemarin, dia cuma bisa prospek orang tuh dengan eco racing. Bunda pakai ini, Bunda pakai ini gitu. Jadi dia apa nggak menawarkan terlalu banyak ini, dia cuma ke produk melalui eco Oh, racing itu udah dari dia user. promosi eco racing. Nah, itu ada beberapa orang temannya bergabung ya. Itu aja, Ya, sedikit siap. cerita dari Pekanbaru. Oke. Berjuang Siap. terus Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi baru. wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam Mega. warahmatullahi wabarakatuh. Terus berjuang, Bu. Ya, makasih Pak. Hadir lagi nanti Uni Mega di GSS 24 November. Insya Allah cuman 2 mobil mungkin. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Penting hadir. Iya, Siap, Insya Allah. Ya, siap, siap. Ada lagi nggak Pak Kasbi? Ada yang baru nggak Silakan saya di sini? silakan Ada. di kolom chat atau di itu. Kalau di kolom chat kayaknya nggak ada Pak Faisal kayaknya dah. Berarti udah pada ini semua lah ya, ibaratnya udah pada paham sebenarnya, apalagi mitra-mitra SCC itu udah pada pinter-pinter semua. Ya, kalau di apa? Mungkin bukan udah paham akan tetapi mungkin mereka lebih ke ini kali Pak Faisal. Mungkin dengan jarang beredarnya ini pil kan rada berpengaruh juga kayaknya. Jadi apa ya kalau bukan asli benar-benar mitra SSW mungkin kurang, tapi mungkin juga beliau juga bingung juga memulai pertanyaannya kali. Jadi kalau mungkin ada yang mau testimoni, silakan. Siapa yang mau testimoni, monggo.
nggak ada ya. Kayaknya nggak ada Pak Faisal. Ya, ya pemaparannya ya sampai itu aja sih sebenarnya. Ya tadi ini udah ini disampaikan semua. Iya, kalau untuk apa? Untuk produk terutama pil pengirit BBM kan memang materinya juga nggak terlalu banyak ya. Satu nggak terlalu banyak. Iya. Terus keduanya juga kita sendiri pelaku istilah kata pemakai bahkan ya yang jelas sih mungkin menghemat juga sih menghemat dan memberikan edukasi bahwa ya seperti kabar-kabar miring bener yang seperti Pak Faisal ungkapkan tadi. Ada juga yang mengatakan bahwa pil eco-racing itu seperti kapur barus. Ada juga yang membuat motor itu jadi rusak. Jadi banyak sekali kendala dan memang kita perlu mengedukasi mereka bahwa adanya perubahan baru yang terjadi dengan BBM mereka itu tuh memang didasari dari yaitu tadi di saat pengen adanya perubahan mau tidak mau hal-hal yang tidak mendukung kan pasti akan dikeluarkan dulu kayak kerak-keraknya segala macam kan itu perlu proses Ya, gitu loh. betul. Cuma karena mining yang jelek bahkan mungkin tidak sepengetahuan ya akhirnya mereka berpikirnya itu frontal jadi bahwa oh diambil sesimpelnya aja bahwa oh ini jadi rusak akhirnya minat untuk mengguiden orang untuk apa ya memakai itu rada susah awal-awalnya gitu terus ditambah lagi sekarang kan banyak sekali itu yang motor-motor listrik jadi ya alhamdulillah sih tapi kalau kita yang masih memiliki motor ini tetap pertahankan karena itu juga benar-benar menghemat istilah kata kita gitu loh. Ya. Oke, ada sedikit tambahan nih Pak Kasbianto kepada Bapak Ibu semua, mumpung ingat, jangan pernah beli di online. Kalau seandainya Bapak Ibu beli di online, penjualnya nggak jelas, bukan dari mitra PT BES, Bapak Ibu nanti yang ada menyalahkan PT BES-nya, karena itu takutnya khawatir itu palsu. Nah, kalau udah palsu, pernah ada dulu saya videonya, cuman nggak tahu tuh hilang sendiri. Jadi ada perbedaannya Pak Kasbi. Warnanya itu agak beda, dia gampang rapuh, yang palsu itu nggak kuat, ringkih gitu, asal diginin aja langsung kayak garam gitu kan. Jadi Bapak Ibu jangan pernah beli di online, karena apa? Di online tuh murah, satu gini cuma 50.000, berarti satunya 1.000, ya kan? Kalau satunya 1.000 murah banget. Itu PT BES tidak bertanggung jawab sama orang yang kalau Bapak Ibu beli di online, Bapak Ibu nggak bisa mengklaim bahwa itu kesalahan dari PT BES, itu Bapak Ibu kesalahan sendiri. Kita jelasin ke orang-orang yang seperti itu. Kalau mau beli, jelas-jelas ke foundernya atau ke leadernya yang jelas-jelas sama-sama minta PT BES. Karena kalau sama-sama minta PT BES, nggak mungkin kita dikasih yang palsu. Nggak mungkin leadernya memberikan yang palsu. Kalau Bapak Ibu mau atau orang lain beli di online khawatir palsu, itu lagi balik lagi Pak Kasbianto yang disalahin PT BES lagi. Dan itu mungkin cara orang persaingan bisnis Bapak Ibu, cara orang menjatuhkan PT BES itu seperti itu, lewat jual-jual online itu. Ya silakan. Ya. Ada yang bertanya nggak ini? Tadi dulu. Oh ini ada pertanyaan tadi dulu. Oh ini dari Haji Prameswari SSW 32 nih. Dia pertanyaannya eco-racing itu seperti kapur barus katanya. Jadi pusing kalau kecium baunya. Ya, Bu Prameswari, barusan saya jelasin ke Bu Haja Rosnita, Bu Prameswari, ibaratnya itu ibarat Bodimun dengan Albotil. Albotil itu sama-sama baunya sama kayak persis kayak Bodimun. Cuman bedanya Albotil itu dari kandungannya darah kimianya dan nggak boleh diminum. Itu hanya untuk sariawan. Tapi kalau Bodimun itu memang dianjurkan obat tetes itu untuk kita minum. Nah, sama halnya
seperti Kapur Barus dengan Eko Racing perbandingannya seperti itu. Kapur Barus itu kimia, ada kimianya, nggak boleh dimasukin ke bahan bakar, apalagi kita konsumsi. Orang bisa mati buat ngebunuh hewan kan, manusia juga pasti mati. Tapi kalau Eko Racing itu Pak Randu sendiri waktu itu itu ada Zoom apa itu di YouTube apa Zoomnya saya juga lupa. Pak Randu itu pernah makan Eko Racing ini. Alhamdulillah dia masih sampai saat ini masih hidup gitu. Jadi Eko Racing ini benar-benar terbuat dari organik. Dan tapi kandungannya memang nggak di ini nama itu ya Pak Jeffrey tadi yang saya bilang kode etik tadi. Seperti itu Bu. Kalau baunya memang sama kayak Albotil sama Bodimun, baunya sama persis. Kalau Bu Prames beli Bodimun sama Albot kalau masih ada, nggak ada bedanya itu. Baunya sama. Cuman apa namanya Albotil itu kan mengobati sariawan dan sakit gigi, tadi tidak boleh diminum. Nggak boleh kalau bisa sebisa mungkin jangan minum. Tapi kalau Bodimun itu emang harus diminum untuk mengobati apa namanya radang paru sama yang batuk-batuk, TBC, asma itu bisa. Seperti itu perbandingannya Bu Prames. Jadi ada jawabannya seperti itu. Perbedaannya terbuat dari kimia dan organik. Terima kasih. Jangan kalau mau ngisi jangan dicium dulu Bu. Kalau pusing habis ngisi habis buka langsung masukin aja. Menggunakan memang Eko Racing itu sejak kalau dulu pusing, itu jangan dicium dulu habis dibuka dimasukin aja. Saya kira ada Kapur Barus gitu di tas saya. Pas saya coba saya perhatikan ternyata dari Eko Racing. Jadi tablet itu sekarang saya taruh di jok motor itu. Iya, baunya hampir sama. Iya betul. Okay. Oh iya, Eko Racing ini tidak ada. Saya kira waktu itu saya kira salah Pak. Saya kira memang apa punya saya sendiri gitu yang bau Kapur Barus gitu loh. Ternyata saya tanya Bu Lia, memang seperti itu gitu. Iya, kita mengantisipasi namanya persaingan bisnis ya. Orang yang nggak suka sama PTBS atau orang yang antipati dengan PTBS itu pasti mencari kesalahan PTBS. Wah inilah kayak Kapur Barus lah. Pasti mereka mencari kesempatan untuk gimana caranya menjatuhkan PTBS itu melalui jualan online juga bisa. Kita beli nih yang umumnya atau yang belum mitra, belum beli di online ternyata palsu, itu salah satu menjatuhkan PTBS seperti itu Bu. Gitu. Karena Pak Haji Febrian sendiri waktu di Zoom waktu itu dia tidak bertanggung jawab kalau memang benar-benar beli di online. Pak Haji Febrian sendiri yang ngomong kalau mau beli sama founder atau leadernya langsung yang mengundangnya langsung yang sebagai mitra PTBS. Karena seorang leader nggak mungkin menjerumuskan mitra-mitranya. Udah gitu Bu Prames jawabannya ya. Oke Pak, terima kasih. Kalau nggak salah ya ini ya Pak Kasbianto ya. Apa Eko Racing ini nggak ada kadaluarsanya kan ya? Saya setahun 2 tahun waktu itu masih utuh aja. Iya nggak ada kadaluarsanya. Ada lagi? Tadi saya Japri Pak Sukijo maksudnya biar dia ikut Zoom untuk testimoni. Sering juga kan dia ke Jogja tuh, ke Gunung Kidul, nggak pernah lupa pakai Eko Racing. Ternyata dia nggak hadir. Dia ganti Pak Aep aja. Pak Aep hadir. Siapa lagi yang mau testimoni? Banyak sebenarnya yang hadir nih. Dari sekian banyak. Ya, kalau tidak ada yang testimoni, mungkin saya juga bisa menambahkan nanti Pak Faisal. Nah, iya, nggak apa-apa. Langsung aja dulu.
Ya. Pak. Jadi sebelum dulu waktu awal-awal saya bergabung dengan PT BES ini kan memang yang paling dominan itu tuh eco racing sama apa ya, kalau yang paling pokok memang eco racing yang saya awalnya itu, karena jujur di awal-awal saya pengen pakai eco racing itu kan mungkin saya berpikirnya gini, saya notabene itu kan sebagai seorang penjahat ya, setiap hari mungkin dengan ya meter ya kan, memang penjahat kan saya. Penjahit. Oh ya, penjahit, salah ya, penjahit. Salah satu huruf jadi beda arti, Pak. Jadi dulu sebelum saya itu mengenal eco racing itu, waktu awal-awal saya sering beli, mohon maaf ya, beli bahan itu tuh karena terus terang saya sendiri mengalami dari titik satu toko ke toko yang lain itu jaraknya bahkan nggak kehitung kiloan, bahkan puluhan kilo Pak Faisal. Karena saya dengan satu harapan, saya itu berpikir yang penting saya memuaskan customer supaya sesuai lah dengan apa yang dia mau gitu. Akan tetapi dulu saya berpikirnya, alah kalau cuma bensin 10.000 mah juga nggak terlalu mempermasalahkan ya. Tapi semakin banyaknya pesanan dan semakin banyaknya jadwal kita keluar itu ternyata ya benar seperti Arija bilang waktu di MBT itu, segala sesuatu kalau cash flow pengeluaran dan pemasukan itu nggak kita susun dengan rapi, ujung-ujungnya pembengkakan itu justru di di pengeluaran yang tak terduga. Contoh kayak BBM yang seharusnya kita cukup sehari itu mungkin kalau diisi full tank mungkin bisa 1 minggu, akhirnya hanya bertahan 2 hari karena saking padatnya rutinitas itu. Nah, alhamdulillah awal-awal mulai saya bergabung itu, saya memang mencoba untuk istilah kata gimana caranya menghemat cuan atau menghemat uang supaya bisnis kita juga lancar dan semua bisa menghandle semua pesanan tanpa harus benar-benar kita pusing. Karena bagaimanapun juga kita mikir dalam 1 minggu itu saya kadang-kadang bisa isi full tank itu bisa berkali-kali karena mungkin dari jarak Jatisari ke Cibinong itu bisa seminggu itu bisa 4 kali 5 kali karena mungkin saya berpikirnya rute situ itu paling dekat dan paling banyak pilihan gitu selain Tanah Abang ya, karena kalau Tanah Abang itu kita satu rutenya jauh, terus keduanya juga apa ya, mungkin selama kita belanjanya nggak banyak kadang-kadang rugi di waktu kalau di situ Pak Faisal. Alhamdulillah singkat cerita saya memakai eco racing itu tuh terbantunya itu gini, mungkin awal-awalnya itu karena mungkin gini, itu benar kata mungkin orang-orang jadi berpikirnya yang penting kita masukin aja secara naluriah, kita masukin sesuai dengan aturan yang sudah ada. Waktu itu tuh saya isi full tank, saya masukin 2 waktu itu karena mungkin ya kita berpikirnya gini, semakin banyak kita masukin kan mungkin apa ya, di benak kita itu semakin semakin bagus gitu. Tapi kan ternyata memang ya itu pun salah karena memang takarannya itu sudah ada. Sekian liter harus dengan 1. Ya itu wajar karena saya sendiri juga memaklumin karena makanya sering banyaklah kita belajar, mungkin membaca klipchat, membaca buku, mencari ilmu dari sumber mana aja. Itu memang yang perlu dilakukan kita sebagai reseller PTB. Nah, jadi dari kejadian saya memakai eco racing itu tuh pas minggu pertama itu tuh ya saya mungkin karena saking cueknya jadi subhanallah, jadi saya itu mondar mandir itu hampir 1 minggu lah. Biasa rutinitas itu dalam 1 minggu itu biasanya saya ngisi bisa 3 kali 4 kali full tank, tapi 1 minggu itu benar-benar saya nggak ngisi Pak Faisal. Entah sayanya terlena, entah sayanya mungkin juga lagi lupa. Kalau mungkin yang jelas sih pokoknya saya berpikir ini kok perasaan Jarum nggak turun-turun, apa capek turun, makanya dia di atas baik, nggak mau turun-turun. Ya saya mikirnya gitu. Jadi bodoh lah, terserah kamu mau di atas, mau di bawah, yang penting jangan mogok. Itu dalam benak saya begitu. Saya mau pergi, ya seperti biasa. Apa Jarumnya gitu ya? Dikira rusak ya, Jarumnya. Turun, karena saya berpikirnya wah ini kayaknya rusak ini posisinya. Saya berpikirnya gitu. Nah singkat cerita, ya saya mungkin nggak terlalu perhatiin Jarumnya pas hari ke-6 apa ke-5. Itu tuh saya dorong.
dorong dari waktu itu saya di Pondok Gede. Saya sempat bukan telepon ke Pak Edi, tapi lebih ke curhat. Tapi Pak Edinya mungkin karena sibuk lagi berdua-duaan sama misuanya si Burita Ceriwis, jadi mungkin nggak merhatiin telepon atau WA saya gitu. Jadi saya dorong motor itu dari apa ya, waktu itu dari Adira itu sampai ke titik pom bensin, kan jauh juga tuh. Karena saya berpikir, lah ini apa motor saya itu mogok, apa rusak businya gitu. Ternyata ya gitu, saya buka itu bensinnya tidak ada sama sekali. Dan saya ingat-ingat, ya Allah, berarti saya hampir 1 minggu ini mondar-mandir itu saya nggak ngisi bensin. Berarti cuma hari ini itu gara-gara eco racing juga itu. Sampai benar-benar saya itu terlena. Sampai yang seharusnya biasanya kan 2 hari sekali tuh saya mampir ke pom isi full tank. Itu benar-benar sampai 1 minggu lebih itu saya nggak ngisi. Makanya benar sangat terbantu sekali untuk saya pribadi sebagai pelaku usaha itu, bahwa hal-hal yang memang dominannya pengeluaran dan pemasukan itu ya memang harus benar-benar kita seimbang. Bahkan kita sebagai pengusaha kan harus berpikir bagaimana caranya pemasukan lebih besar, pengeluaran kan lebih kecil. Konsepnya kan begitu. Itu makanya untuk itu saya memutuskan ya sudah, dari kejadian itu saya berpikir bahwa oh subhanallah, bahwa eco racing ini ternyata membantu, benar-benar membantu, bukan apa katanya tapi memang apa adanya. Bahkan kita sampai dibikin terlena yang harusnya beli. Karena gini, ada alasan kenapa saya itu tuh kadang-kadang kalau malas isi bensin di apa ya, di SPBU tuh mungkin karena satu ngantri terlalu panjang. Terus kadang-kadang saya berpikir, oh pertama ada, mungkin saya bisa ngisi, tapi kadang-kadang juga berpikirnya, saya kan ada pil juga. Jadi kadang-kadang mikirnya sebenarnya dilema jatuhnya. Tapi akhirnya singkat cerita selalu di saat kita ngisi full tank Pertalite, kita cemplungin, ya sudah, aktivitasnya ya lost, bener-bener kita nggak mikir, sampai-sampai saya beranggapan ini meteran ini tuh rusak apa bagaimana, ini udah hampir 4 hari nggak turun-turun. Dalam benak saya, wah bodo amat lah, yang penting mah judulnya kagak mogok, saya gituin aja. Sampai akhirnya ya habis, bener-bener habis, karena biasanya itu 2 hari 3 hari karena saking padatnya tuh. Jadi ya itu mungkin sedikit banyak mengenai testimoni eco racing ya, yang saya rasakan itu sangat membantu sekali gitu loh. Sampai waktu kemarin saya pulang di Jawa Timur, karena sebetulnya jujur saya itu kalau dihitung tuh saya orang ningrat sebetulnya Pak Faisal, ningratan. Jadi setiap hari itu kalau pulang saya itu kemana-mana pakai motor, karena ningratnya itu, ningratan hidupnya, hidup di jalan. Jadi saya terakhir kali yang sebelum ke Jogja itu, sebelum ke Jogja itu kan saya pulang itu kan bawa motor itu. Dari Jatisari sampai ke Jawa Timur itu saya bawa motor. Dan saya alhamdulillah itu kalau untuk nyaman ya sebetulnya nggak ada nyaman-nyamannya. Cuma karena itu motor memang niatnya mau tak kasih ke anak, jadi mau nggak mau tak naikin. Kalau kita naik di armada bis, mau tidak mau saya bayar 3 kali. Jadi ya sudahlah, sembari sebitar-bitar saya touring sebagai orang ningrat, ya udah jalan sendiri. Tapi tetap saya nggak lupa untuk kasih eco racing itu. Waktu itu saya isi pertama kali itu di mana ya? Pertama di Jatisari. Habis itu saya ngisi lagi tuh udah di Subang kalau nggak salah. Tapi di Subang itu cuma nambah-nambah aja. Tapi ya alhamdulillah setelah saya hitung itu, saya bawa motor itu ya motor tua lah, jadul juga. Itu nyampe di Jawa Timur itu tuh cuma habis 128.000 Pak Faisal. Yang seharusnya motor itu tuh subhanallah kalau nggak pakai eco racing itu bisa hampir 270, 250. Karena saya udah pernah nyoba dulu sebelum pakai eco racing itu segitu. Dengan rute sama gitu. Ya, mungkin persenan ya Pak kalau di presentasi. Jadi sangat membantulah untuk eco racing itu gitu. Ya, itu aja testimoni dari saya. Mungkin untuk yang lainnya kalau ingin bertestimoni silahkan untuk menambahkan atau bahkan untuk bertanya-tanya, karena sangat
disayangkan di malam hari ini di saat memiliki unek-unek nggak mau bertanya nanti malah sesat di jalan nanti. Silakan monggo Bapak Ibu yang mau bertanya. Saya persilahkan. Melalui chat boleh, melalui ini boleh. Pak Sunarto kayak kurang fit gitu, pucet. Iya, kayaknya kurang ini. Pak Sunarto kurang ini dia. Kurang bergairah hidup kayak kalau dilihat auranya. Pak Sunarto. Ya, siap. Hadir. Kayaknya kurang bergairah hidup ini kayaknya. Silakan kalau mau nambah-nambahin untuk Eco Racing. Sudah pernah pakai belum Pak Sunarto Eco Racing? Hadir, Bos. Hadir. Hadir. Ya, siap. Pokoknya harus semangat, semangat. Nggak usah Siap memikirkan lah, semangat selalu. dia nggak memikirkan kita, Pak Sunarto. Oke, siap. Maju terus, pantang mundur. Ya, pokoknya istilah kata siap. Ada Pak Surji, Pak Edi Wibowo juga tuh, yang dari Serang Bekasi, Pak Surji bolehlah pengalaman-pengalamannya. Pak Edi Wibowo dari Jakarta Timur ke Bekasi. Ya, kalau seandainya tidak ada pertanyaan ataupun sesi tanya jawab, mungkin kita tutup Pak Faisal. Kayaknya udah ini ya, udah. Silakan untuk Pak Faisal memberikan closing statement-nya Pak Faisal. Oke, benar-benar ada yang tanya lagi ya. Kalau mau ada yang tanya, langsung di forum grup, forum training saja Bapak Ibu ya. Mungkin hari ini nggak bingung mau nanya apa, ingatnya pas sudah selesai, nggak apa-apa. Bapak Ibu, closing statement dari saya, pengalaman pribadi saya ini Bapak Ibu ya, waktu pertama kali ikut seminar di Hotel Sentral Jakarta ya, waktu itu tahun 2020-an. Saya ikut seminar itu nggak begitu paham tentang bisnis Pak Kasbianto. Sama sekali, orang dari kapal ke bisnis kan nggak nyambung ya. Dari orang pendiam sampai orang langsung jadi humble seperti ini. Jadi waktu itu saya bergabung itu juga sama, produknya nggak begitu banyak. Eco Racing, Collagen, Hubs Pro, Bimek belum ada, sama Elven Slim. Hanya 4 itu doang produk, waktu itu masih sedikit lah, nggak begitu banyak. Tapi saya ya di Eco Motor itu sama Eco bensin motor atau Eco bensin mobil itu. Saya tertarik pertama kali gabung Bapak Ibu di PTBS itu, sama sekali nggak, bisnisnya nggak begitu tertarik juga. Saya pengennya udara sedekah, udara bebas. Kenapa? Karena saya paling kesel kalau di belakang kalau naik motor nih ya, naik motor di belakang itu Pak Kasbianto itu udah knalpotnya putih keluar, kayak nggak punya dosa gitu, kayak punya jalanan sendiri, udah racunnya bau banget, tuh pakai helm full face juga, tetap aja berasa. Oh, gimana mau protes? Hah? Mau protes gimana Pak? Itu kita di belakang. Ya nggak boleh gitu juga, nggak ada peraturannya. Nah, saya di belakang posisi lampu merah macet, nggak bisa ngelewatin dia kan. Nah, dari situ saya berpikir saya ini harus pakai Eco Racing, karena apa? Tanpa kita sadarin Bapak Ibu, kita kalau nggak pakai Eco Racing itu kita zolim kepada orang lain. Maksudnya apa? Mohon maaf nih, jangan tersinggung, jangan baper, kayak orang merokok. Tanpa kita sadarin orang yang merokok itu enak-enak aja ya, padahal di sekeliling kita kadang-kadang nggak tahu hati kecilnya jengkelnya. Nah, bukan menyindir loh ya Pak, bukan menyindir. Tadi saya lihat Bapak nggak ngerokok. Jadi ibarat segitu Pak Tato. Mohon maaf, bukan menyindir. Ibarat orang yang pakai motor itu kayak ibarat merokok, tanpa kita sadarin kita membuat orang lain tidak suka. Cuman orang lain itu kan mau protes gimana? Nggak berani mau ngomong, atau nggak sungkan orangnya. Secara langsung kan rokok atau asap kendaraan itu kan tidak baik untuk kesehatan. Pak Sunarto, mohon maaf ya kalau bisa rokoknya dikurangin. Nggak masalah. Ya, sayangin diri badan kita, langsung minum kolagen yang banyak tiap hari 1 atau 2 buat membersihin lagi tuh badan-badan yang antioksidannya.
Ya, Oke. intinya gitu tadi balik lagi ke closing statement. Sangat penting lagi eco racing ini kita sosialisasikan lagi karena tagline-nya itu adalah sedekah udara bebas, Pak Nato ya, Bapak Ibu semua. Dengan Siap. menggunakan eco racing ini kita sama saja sedekah udara bebas. Jadi kita nggak perlu lagi tuh yang namanya motor-motor listrik kan. Tujuannya untuk ada motor listrik kan karena ada polusi ini. Nah, sebenarnya udah ada solusinya yang bahan-bahan bakar ini, eco racing ini. Cuman kita mungkin kurang sosialisasinya, makanya masih banyak yang belum paham juga tentang eco racing. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir tentang presentasi kepada orang lain itu tentang eco racing. Nggak usah khawatir, masih banyak orang yang belum paham, belum tahu tentang eco racing ini. Gitu. Jadi Bapak Ibu tetap sosialisasikan eco racing ini, niatnya sedekah udara bebas, insya Allah dengan sedekah udara bebas masyarakat Indonesia insya Allah jantung dan paru-parunya sehat walafiat. Juga yang pada perokok-perokok, mohon maaf sekalian, Pak Nato, kurangi rokoknya, walaupun kita ada Elven Kolagen. Saya Siap. sebagai sahabat mitra SSW dari 1 sampai 33, siap Komandan. Saya mewakili, bukan wakili ya, menganjurkan kurangilah rokok, sangat tidak baik untuk kesehatan. Sayangi diri ya. Betul, mati itu di tangan Allah, tapi alangkah baiknya kita hindari rokok ya Bapak Ibu. Mungkin itu aja Pak Kasbianto. Ya, Baik, terima kasih dari saya bukan berarti mau nyindir apa-apa. Jangan baperan. Ya, baik Bapak Ibu, untuk acara pada malam hari ini mungkin karena juga kondisinya juga sudah malam, untuk ada tambahan buat Arija mau nambahin atau bagaimana nih ya? Ya, Arija sebagai pengganti Abi ada 10 menit lagi, 9 menit lagi ya. Ya, mungkin dari saya pribadi mohon maaf atas segala kesalahan. Kesalahan pribadi milik saya, mungkin kesempurnaan hanya milik Allah, dan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada sedikit pantun, boleh? Boleh. Boleh sekali. Cakep. Anak santri belum. pergi mengaji. Cakep. Saya doakan yang ikut Zoom pada malam hari ini semua bisa berangkat ke tanah suci. Amin. Tahun depan. Untuk sesi berikutnya saya serahkan Arija sebagai divisi training, mohon untuk memberikan tambahan